Hello, good morning student. How are you today? I hope you always fine, always happy and always healthy in your home. After we haven't met for a while, I'm so glad to see you again in Bintang Persada Junior High School online classroom. This is our first meeting in this semester and in civil education. With me, Mr. Wayan. Nah, ini adalah pertemuan kita yang pertama di pembelajaran PKN semester ini anak-anak. Nah, untuk semester ganjil tahun 2020-2021, di bab pertama kita akan membahas tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Suatu bangsa tidak akan bisa berdiri dengan kokoh jika tidak memiliki dasar atau fondasi yang kuat. Dasar dan fondasi yang kuat dari suatu bangsa akan mengantarkan bangsa tersebut untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Termasuk bangsa Indonesia, di mana para pendiri bangsa, founding father kita, telah merumuskan dasar-dasar negara sehingga bangsa Indonesia mampu mencapai tujuan dan cita-citanya, yaitu menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan itulah dasar negara kita, Pancasila. Nah, anak-anak kelas 8, sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa kita. Oke, kita akan mulai pembelajarannya dengan video berikut ini. Let's check it out. Baik anak-anak, kita akan mulai membahas materi bab pertama, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas di bab ini adalah 1. Mendeskripsikan arti kedudukan dan fungsi Pancasila. 2. Menjelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan ketiga, menampilkan nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai membahas subbab yang pertama, yaitu arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, dasar, alas, atau asas. Kata sila dengan pengucapan i yang panjang diartikan sebagai tingkah laku yang baik, utama, atau yang penting. Dengan demikian, Pancasila diartikan sebagai berbatu sendi 5 atau 5 tingkah laku utama atau pelaksanaan 5 kesusilaan Pancasila Krama. Istilah Pancasila pertama kali ditemukan dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular pada zaman Kerajaan Majapahit. Pancasila Krama sendiri terdiri atas dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan terakhir dilarang mabuk-mabukan. Sedangkan istilah Pancasila dalam kehidupan ketatanegaraan saat ini dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dan sampai saat ini 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tingkah laku yang penting dan baik. Sejak 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum yang paling utama bagi segala perundang-undangan yang akan dibuat dan digali. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal ini terbukti Pancasila ditempatkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar, tepatnya di alinea keempat.
Menurut Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara kembali ditegaskan, dan dalam Inpres ini menunjukkan bahwa sila-sila yang ada dalam Pancasila saling berkaitan dan menjiwai satu sama lain sehingga tidak dapat terpisahkan. Menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000, menempatkan Pancasila sebagai dasar negara, yang mengandung makna bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan. Dilihat dari TAP MPR yang tertulis ini, Pancasila sendiri berada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, sehingga semua aturan yang ada di bawahnya harus berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Dari penjabaran tadi, dapat diartikan bahwa Pancasila memiliki makna sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Dan adapun fungsi dan peranan Pancasila yang telah kita kenal adalah sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa bernegara. Dan 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan kita hari ini tentang subbab pertama, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Silakan menunggu tugas-tugas yang akan Mister berikan. Selamat beristirahat. Sampai jumpa.